Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Claudia Halim dengan NIM 200590056. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi UTS aplikasi komputer bisnis yang diampu oleh Bapak Ilham Taib SEMM. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan jawaban untuk soal yang kedua, jawaban UTS Applikom Bisnis. Baik, dapat dilihat pada share screen saya. Ini merupakan jawaban untuk soal yang pertama yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Selanjutnya kita akan menjawab soal yang kedua. Pertama kita salin dulu soal yang telah diberikan oleh Bapak. Kita salin dulu soalnya. Soal 2. Pada soal Bapak sudah diberikan tabel daftar peserta ujian pelatihan komputer. Tabel daftar peserta ujian pelatihan komputer. Daftar peserta ujian latihan komputer. Pada tabelnya yang pertama itu ada nomor, ada kode, ada nama, ada materi, ada biaya, ada waktu, dan ada kelas. Lalu yang pertama itu nomornya 1 sampai 6. Kita tarik saja supaya lebih cepat. Untuk kode, kita rapikan dulu. Yang pertama kodenya itu ada A strip P strip 250. Selanjutnya ada B strip S strip 241. Selanjutnya ada C strip P strip 241. Selanjutnya ada D strip S strip 370. Selanjutnya ada A strip M strip 410. Selanjutnya ada B strip M strip 351. 10 351 BMA MDSC PBSAP. Selanjutnya kolom nama yang pertama ada Ardi, lalu ada Bobby, lalu ada Joni, lalu ada Setiawan, lalu ada Agus, lalu ada Rudy. Selanjutnya kita rapikan dahulu, kita beli border supaya nampak dan lebih jelas. Baik, selanjutnya Bapak juga memberikan tabel lainnya atau tabel bantu atau keterangan. Ini kita beri warna dulu supaya nampak bedanya dan lebih jelas. Yang pertama itu ada kode. Kode ada A, ada B, ada C, dan ada D. Selanjutnya itu ada materi. Materinya ada Microsoft Word, ada Microsoft Excel, ada Java, dan ada Visual Basic.
Visual Basic. Selanjutnya ada kolom biaya. Biaya ada untuk Microsoft Word 25.000. Selanjutnya Excel 35.000, Java 45.000, dan Visual Basic 50.000. Untuk yang selanjutnya ada diberitahu keterangan untuk waktu dan kelas. Yang P itu sama dengan pagi, S sama dengan siang, M sama dengan malam. Untuk kelasnya 0 itu sama dengan regular. Untuk 1 itu sama dengan diploma. Baik, kita beri tabel dulu. Sama-sama kita rapikan terlebih dahulu. Biaya, waktu, dan kelas. Juga kita kolom biar lebih jelas. Baik, di sini kita sudah lihat yang kosong itu tabel materi, biaya, waktu, dan kelas yang akan kita cari. Yang pertama kita akan mencari kolom materi. Untuk mencari kolom materi berarti di antara Microsoft Word, Excel, dan Java, dan Visual Basic. Berarti kita melihat dari kode yang ada di samping ini. A itu Microsoft Word, B itu Excel, C Java, dan D Visual Basic. Maka untuk tabel materi kita menggunakan rumus VLOOKUP. Rumus VLOOKUP ini berguna untuk melihat tabel yang bersifat vertikal, seperti tabel bantu yang dapat kita lihat di bawah ini. Selanjutnya kita juga menggunakan rumus fungsi teks, yaitu left. Dapat kita lihat kode pada tabel bantu hanya satu huruf, sedangkan kode pada tabel soal yaitu ada campuran, ada huruf dan angka, serta ada terdapat beberapa, tidak hanya satu. Sedangkan pada tabel bantu yaitu satu. Maka dapat kita lihat untuk kode pada huruf untuk tabel bantu yaitu hanya ada huruf A, B, C, dan D. Hanya ada satu huruf. Berarti dapat kita lihat pada tabel soal yaitu huruf yang ada pada kode tabel bantu itu terletak pada bagian sebelah kiri atau paling pertama dari kiri, yaitu AP250. Berarti A pada bagian kiri dan paling pertama. Yang kedua juga B, S241 berarti B. Yang ketiga juga C, P241 berarti C. Berarti pada bagian sebelah kiri yang pertama. Maka dapat kita buat rumusnya sebagai berikut, yaitu VLOOKUP lalu kita pakai rumus fungsi tag-nya left yang sebelah kiri, kita pilih alamat sel kode, lalu untuk karakter number yang kita ambil hanya satu. Berikutnya kita blok tabel yang nantinya akan kita tentukan. Kita kunci dahulu supaya tidak lari-lari. Selanjutnya, indeks number-nya yaitu materi. Dapat kita lihat pada tabel bantu, materi yang sudah kita blok tadi, tabel bantunya terdapat pada kolom kedua. Yang pertama kode, kedua materi, ketiga biaya. Berarti kita akan mengambil kolom yang materi, berarti yang kedua kita buat di sini 2. Selanjutnya tutup kurung, 2. Selanjutnya tutup kurung, lalu enter. Nah, dapat kita lihat di sini materinya Microsoft Word.
Selanjutnya kita tarik ke bawah untuk mendapatkan materi pada baris selanjutnya dengan otomatis. Nah, dapat kita lihat di sini, kita cocokkan dulu untuk yang pertama untuk Ardi kode AP250, kode pertamanya yaitu A, berarti pada tabel bantu A itu berarti Microsoft Word, berarti dapat kita lihat yang telah kita masukkan rumus tadi menghasilkan materi Microsoft Word. Selanjutnya untuk Bobby kodenya BS241, dapat kita lihat kode pertamanya itu B, pada tabel bantu B itu Microsoft Word, Microsoft Excel, berarti dapat kita lihat dari rumus yang telah kita cari tadi menghasilkan Microsoft Excel. Berarti sudah benar ya. Dan untuk yang C, yang Joni CP241C itu Java. Dan kita lihat pada tabel materi soalnya yang telah kita berikan rumus tadi Java. Berarti benar. Untuk yang D, Visual Basic. Pada tabel bantu Visual Basic dan pada tabel materi soal juga Visual Basic. Berarti sudah benar. Berarti sudah benar ya untuk tabel materinya telah kita dapatkan. Selanjutnya kita akan mencari kolom biaya. Ini kita buat dulu. Nah, untuk mencari kolom biaya ini kita masih menggunakan rumus yang sama. Bedanya hanya materi pada tabel bantu terletak pada kolom kedua, sedangkan biaya pada tabel bantu terletak pada kolom ketiga. Dan untuk kode masih sama yang kita gunakan seperti yang tadi. Berarti rumusnya masih sama seperti yang tadi, bedanya cuma materi pada kolom kedua dan biaya pada kolom ketiga yang setelah kita blok tadi. Maka kita buat rumusnya masih menggunakan rumus VLOOKUP dan left. VLOOKUP, lalu left, lalu kita pilih alamat sel kode, lalu koma untuk karakter number untuk nomor karakter yang kita ambil. 1, lalu kita selanjutnya tabel array-nya kita blok tabel bantu yang telah kita buat tadi, lalu kita kunci dulu supaya tidak lari Fn F4. Selanjutnya kita pilih tabel yang akan kita isi dan kita tentukan nanti adalah biaya, yaitu tabel ketiga atau kolom ketiga. Yang pertama kode, kedua materi, yang ketiga biaya. Berarti kita tulis 3. Tutup kurung lalu enter. Dapat kita lihat biaya untuk Microsoft Word yang pertama yaitu 25.000. Kita tarik dulu untuk mendapatkan biaya pada baris selanjutnya dengan otomatis. Nah, dapat kita lihat untuk biaya Microsoft Excel selanjutnya 35.000 pada tabel bantu. Pada tabel biaya yang kita cari tadi 35.000 juga. Untuk Java 45.000. Terlihat juga 45.000 sudah sama. Berarti sudah benar ya. Untuk Visual Basic juga sama 50.000. Berarti sudah benar untuk tabel yang biaya. Selanjutnya kita akan mencari tabel waktu atau kolom waktu. Tabel waktu dapat kita dapat bertumpu pada ini tabel keterangan. Tabel waktu kita lihat pada tabel keterangan yaitu jika P pagi, S siang, maka M malam. Maka kita menggunakan rumus if. Kita gunakan rumus if untuk menentukan waktunya. If sama dengan if jika untuk waktu itu sebelumnya untuk waktu itu kita melihat pada tabel keterangan P pagi, S siang, M malam. Maka untuk kodenya pada waktu kan yang tadi untuk bagian materi dan biaya itu pada kode ABCD. ABCD itu pada bagian paling pertama sebelah kiri di kode soal. Selanjutnya kita telah lagi untuk yang keterangan PSM pagi, siang, malam dapat kita lihat di bagian tengah-tengah. Di bagian ke tengah atau ketiga dari kiri. 1 dari kiri itu A, 2 dari kiri itu strip, 3 dari kiri itu P. Berarti bagian ketiga dari kiri. Dan letaknya di tengah. Berarti maka kita menggunakan rumus if dan middle. Rumus if dan fungsi tag middle. Kita buat dulu sama dengan if dalam kurung middle. Lalu kita pilih alamat sel kode P9, 3 dari kiri ya. 3 dari kiri, 3.
Lalu dimulai dari 3 dari kiri. Kita mulai dari 3 dari kiri dimulai. Lalu karakter nomor yang kita ambil 1. Berarti itu 3 dari kiri dan 1 yang kita ambil berarti P. Jadi rumusnya itu if middle alamat sel kode lalu 3 karena dari kiri ke 3 karena 3 dari kiri yaitu P sesuai dengan keterangan ini dan karakter nomor yang kita ambil yaitu 1. Selanjutnya kita tutup kurung. Lalu untuk if-nya jika untuk kode untuk alamat kodenya jika P maka sama dengan keterangannya yaitu pagi. Untuk if berikutnya untuk yang siang berarti mid. Lalu kita pilih alamat sel kode, lalu kita koma, lalu 3 karena di tengah-tengah, dan 1 karakter nomor yang kita ambil 1. Dimulai dari 3, start number from 3, and number karakternya 1, 1 kita pilih. Lalu selanjutnya kita tutup kurung. Jika kodenya itu S, maka keterangannya siang dan masih ada sisa satu lagi malam. Dan jika tidak ada di antara P dan S, maka itu malam. Selain pagi dan siang, yaitu malam. Lalu kita tutup kurung, enter. Dapat kita lihat, dapat kita cari waktunya yaitu pagi. Nah, selanjutnya kita tarik ke bawah untuk mendapatkan waktu pada baris-baris berikutnya, pada nama peserta berikutnya. Dapat kita lihat berarti untuk Ardi kodenya yang di tengah yaitu P, maka keterangan P adalah pagi. Benar. Yang kita cari pakai rumus tadi hasilnya pagi juga, benar berarti. Untuk Bobby yang pada kode di tengahnya S. Kode di tengahnya S, keterangan S adalah siang. Yang kita hasilkan setelah kita cari rumus tadi, kita dapatkan juga siang, berarti benar. Untuk yang untuk yang ketiga Joni yaitu CP241, P berarti pagi, benar. Untuk yang Agus M malam, berarti sudah benar ya tabel waktunya yang kita cari tadi. Selanjutnya kita mencari tabel kolom atau tabel kelas atau kolom kelas. Untuk kolom kelas rumusnya masih sama dengan yang tadi, kita menggunakan if, kalau 0 itu regular dan 1 itu diploma. Berarti if jika yang tadi kita menggunakan middle, yang sekarang kita dapat lihat keterangannya 0 dan 1. Dapat kita lihat pada kode-kode yang ada pada soal ini, 1 dan 0 berada pada bagian terakhir. Pada bagian terakhir atau paling sebelah kanan. Sebelah kanan yang terakhir pada kode. Yang untuk Ardi nomor 1 AP250 pada kode terakhirnya yaitu 0. Dan untuk yang kedua Bobby BS241 kode terakhirnya yaitu 1. Untuk yang untuk yang ketiga CP241 kode terakhirnya 1. Berarti dapat kita lihat untuk keterangan kelas pada kode dapat kita lihat simbol atau kode yang terakhir pada kode yang ada pada soal ini. Berarti yang paling kanan. Yang paling kanan berarti sama dengan if, kita pakai rumus if dan fungsi teks, yaitu right, kanan. Right. Lalu kita pilih alamat sel kode. Lalu karakter number yang kita ambil 1. Jika karakter nomornya atau kodenya atau alamat kode tadi sama dengan 0, maka itu kelas regular. Keterangannya maka itu regular.
maka itu reguler. Selanjutnya, jika tidak berarti diploma, maka kita kasih kutip, koma, jika tidak nol, maka itu tidak nol dan reguler, maka itu diploma. Kita tutup, lalu kita tutup kutip, lalu kita kurung, enter. Maka dapat kita lihat, dapat kita hasilkan setelah kita cari, yaitu kelasnya reguler. Kita tarik dulu ke bawah untuk mendapatkan kelas pada peserta berikutnya secara otomatis. Sampai Rudy, baik paling bawah. Nah, maka dapat kita lihat untuk yang 0 itu reguler, untuk yang 0 kode RD AP250 berarti 0. Berarti kita lihat di sini pada tabel keterangannya atau tabel bantunya 0 itu reguler. Kita lihat setelah kita masuk ke rumus kita dapat reguler. Berarti benar. Untuk yang kedua BS241 1 berarti pada tabel bantu atau keterangan 1 sama dengan diploma, yang kita dapat juga diploma. Berarti sudah benar ya teman-teman. Berarti kita sudah mendapatkan jawaban untuk tabel atau kolom kelas. Baik, saya akan membuat nama terlebih dahulu, nama dan NIM. Nama lalu NIM. Lalu UTS Aptikom untuk soal 2. Baik, saya rapikan sebentar. Baik, dapat kita lihat semua tabel telah terisi. Tabel yang kosong tadi sudah kita cari dan kita dapatkan jawabannya. Maka semua tabel sudah dapat kita lihat sudah terisi ya, dan sudah kita temukan dan kita cari jawabannya. Baik, ini merupakan jawaban dari soal 2 UTS Aptikom bisnis komputer, aplikasi komputer bisnis. Maka dapat kita lihat ini jawaban dari soal 2 UTS Aptikom bisnis. Baik, sekian video penjelasan dari saya mengenai jawaban UTS dari mata kuliah aplikasi komputer bisnis. Baik, sekian video penjelasan saya mengenai jawaban UTS Aptikom bisnis yang diampu oleh Bapak Ilham Taib. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.